Mark Twitchell. Mark Twitchell adalah seorang pembunuh dari Kanada yang dikenal dengan julukan Dexter Killer karena kasusnya diduga terinspirasi oleh karakter serial TV Dexter Morgan dari serial Dexter. Ia adalah seorang pembuat film amatir yang melakukan pembunuhan berencana pada tahun 2008. Dia sangat terobsesi dengan cerita pembunuh berantai. Sebelum terjadinya pembunuhan utama, Twitchell sempat mencoba membunuh orang lain, yakni seorang kontraktor perusahaan komputer bernama Gil Stetraud. Twitchell membuat akun palsu perempuan di situs kencan Plenty of Fish. Ia mengajak korban bertemu di sebuah garasi yang ia sewa di Edmonton. Saat korban datang, Twitchell menyerang dengan taser dan mengenakan topeng hoki. Korban berhasil kabur dan selamat, namun tidak melapor ke polisi karena merasa malu. Korban yang akhirnya terbunuh adalah John Briar Altinger. Twitchell melakukan metode yang sama dengan sebelumnya. Ketika korban datang, Twitchell memukul kepala korban dengan pipa logam, kemudian menusuknya dengan pisau sampai tewas dan membuang potongan tubuh ke saluran pembuangan kota. Twitchell akhirnya ditangkap pada 31 Oktober 2008 karena diketahuan dengan bekas darah di garasinya. Twitchell bahkan menulis dokumen berjudul SK Confessions yang berisi cerita tentang seseorang yang merencanakan pembunuhan untuk menjadi serial killer. Polisi kemudian menemukan bahwa dokumen itu sangat mirip dengan kejahatan yang benar-benar ia lakukan. Ditambah lagi aksi pembunuhan Twitchell terinspirasi dari karakter Dexter Morgan. Mark Twitchell kemudian mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Linda Duffy. Kasus Linda dan Patrick Duffy adalah kasus pembunuhan rumah tangga di Amerika yang cukup kontroversial karena pelaku mengklaim bahwa penembakan itu hanyalah kecelakaan. Linda dan Patrick Duffy adalah pasangan suami istri. Pada 26 April 2007, Patrick ditemukan tewas di ruang tamu rumah mereka dengan luka tembak di kepala. Linda mengaku bahwa kejadian itu tidak disengaja. Menurut pengakuannya, ia sedang memegang revolver kaliber 38 milik suaminya. Mereka sedang bercanda dan berakting seperti karakter kartun Bugs Bunny dan Elmer Fudd. Saat memegang pistol itu, tiba-tiba menembakkan peluru dan mengenai Patrick. Linda bersikeras bahwa dia mengira pistol itu tidak ada pelurunya. Namun ada yang janggal di sini. Otopsi menunjukkan Patrick terkena 2 tembakan di kepala, bukan 1. Ini membuat cerita kecelakaan menjadi sangat diragukan. Patrick ditemukan berbaring di sofa. Penyidik menduga ia ditembak saat sedang tidak siap atau bahkan tidur. Ahli senjata mengatakan jenis revolver tersebut tidak mudah menembak secara tidak sengaja. Artinya, kemungkinan besar senjata sengaja ditembakkan. Maka dari itu, Linda dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Kasus ini terkenal sebagai pembunuhan berencana yang berkedok akting sebagai Bugs Bunny dan Elmer Fudd. Scott Dillesky. Kasus Scott Dillesky adalah salah satu pembunuhan brutal yang dilakukan oleh remaja di Amerika. Dia melakukan aksinya pada tahun 2005 terhadap tetangganya sendiri. Korban adalah Pamela Vitale, seorang wanita berusia sekitar 52 tahun dan istri dari pengacara terkenal Daniel Horowitz yang tinggal di daerah Lafayette. Pembunuhan ini berawal dari rencana ilegal Dillesky. Dillesky dan temannya ingin membeli peralatan untuk menanam marijuana, menggunakan nomor kartu kredit curian milik tetangganya untuk memesan barang tersebut. Namun alat pengiriman justru mengarah ke rumah Pamela Vitale. Dillesky lalu mendatangi rumahnya sambil membawa benda keras. Dia langsung memukul kepala Pamela berkali-kali saat mereka bertemu di pintu. Korban langsung tewas di tempat dan Dillesky bahkan mengukir simbol berbentuk salib di punggung korban menggunakan pisau. Ini dikarenakan Dillesky pada waktu itu adalah seorang remaja emo satanis dan dia juga membedah perut korbannya untuk mengambil organnya. Dillesky melakukan ini karena dia pernah menonton acara kartun Invader Zim di episode yang berjudul Dark Harvest, yang mana episode ini menceritakan tentang Zim yang akan terekspos kalau dia adalah alien. Maka dari itu, Zim menelan banyak sekali organ manusia agar dia tidak terdeteksi sebagai alien saat kena scan. Singkat cerita, Dillesky berhasil ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Pada tahun 2018, hukuman Dillesky dikurangi menjadi 25 tahun penjara karena pada saat itu Dillesky melakukan pembunuhan saat usia di bawah umur. Gabriel Hikari. Ini adalah kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Auckland, New Zealand pada tahun 2017. Kasus ini menarik perhatian dunia karena pembelaan pelaku menyebut bahwa tindakan yang dia lakukan mungkin terpengaruh oleh anime Bleach yang dia tonton. Korban adalah Michael Mulholland, seorang pria berusia 69 tahun yang tinggal di sebuah apartemen di daerah Western Springs, Auckland. Peristiwa terjadi saat Gabriel datang ke gedung apartemen tersebut untuk membeli narkoba. Ia datang bersama seorang wanita malam yang dikenalnya. Wanita itu meminta Gabriel menunggu di bawah, lalu kabur membawa uangnya sekitar $200. Setelah kehilangan uangnya, Gabriel menjadi marah dan naik ke apartemen di gedung itu. Gabriel kemudian tiba-tiba masuk ke apartemen Michael Mulholland. Mereka berdua bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Setelah itu Gabriel memukul, menendang, dan menginjak Mulholland berulang-ulang. Ada sekitar 100 pukulan dan tendangan di kepala dan tubuh. Mulholland langsung tewas di tempat. Mayatnya kemudian ditemukan bersimbah darah di tangga gedung apartemen tempat ia tinggal. Gabriel lalu ditangkap di Auckland beberapa hari setelahnya. Saat penyelidikan, diketahui bahwa Gabriel memiliki riwayat gangguan mental. Gabriel menderita skizofrenia dan mengalami delusi. Dia percaya bahwa dirinya adalah sosok Kurosaki Ichigo. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah sekitar 13 tahun.
Randy Stair. Kasus Randy Stair adalah penembakan massal yang terjadi di sebuah supermarket di Amerika pada tahun 2017. Peristiwa ini dikenal sebagai Eaton Township Waste Market Shooting, yaitu pembunuhan 3 orang yang dilakukan oleh seorang karyawan toko sebelum akhirnya pelaku melakukan SWI. Randy Stair bekerja sekitar 7 tahun sebagai pegawai supermarket Waste Markets. Dia bahkan memiliki channel YouTube yang bernama Pioneers Productions, dan dia terkenal dengan nama internetnya yakni Andrew Place. Di beberapa videonya, Randy Stair menunjukkan sifatnya sangat depresi berat, kebencian terhadap manusia, dan terobsesi dengan karakter bernama Amber McLean, yakni karakter villain serial kartun Danny Phantom. Randy bahkan percaya bahwa setelah mati, ia akan bereinkarnasi menjadi sosok yang sama seperti Amber McLean. Pada malam 7 Juni 2017, Randy datang ke tempat kerjanya untuk shift malam, dan untuk melakukan serangan pada malam itu juga, Randy membawa 2 shotgun di dalam tas, memblokir beberapa pintu darurat agar orang sulit keluar, dan menunggu waktu yang tepat ketika beberapa karyawan lainnya tiba. Ia juga mengunggah video, jurnal, dan SWI tapes ke YouTube, dan menjelaskan rencana pembunuhan dan aksi SWI-nya sendiri. Pada jam 1 malam, Randy langsung menembak ketiga rekan kerjanya. Satu karyawan lainnya berhasil melarikan diri dan segera menelpon polisi. Setelah menembak ketiga rekannya, Randy Stair langsung menembak dirinya sendiri dengan shotgun. Semua ini dilakukan atas dasar depresi berat dan fantasinya tentang reinkarnasi menjadi gadis hantu seperti Amber McLean. William dan Josh Buckner. Kasus William dan Josh Buckner adalah 2 saudara tiri remaja yang melakukan penembakan secara random di Tennessee tahun 2003. Mereka menembaki mobil-mobil yang lewat di jalan raya hanya untuk bersenang-senang, yang akhirnya menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang luka parah. William dan Josh Buckner tinggal di Newport, Tennessee. Mereka mengambil 2 senapan kaliber 22 dari rumah mereka. Awalnya mereka hanya menembak benda-benda di sekitar rumah, lalu mereka menuju ke jalan raya di Tennessee. Dari tempat itu mereka bisa melihat mobil-mobil yang melintas di jalan raya. Dari situlah mereka mulai menembaki ke arah mobil yang sedang lewat. 1 korban dinyatakan tewas karena peluru menembus kaca mobil, dan 1 korban lagi mengalami luka dan berhasil selamat. Saat ditangkap, kedua remaja tersebut memberi alasan yang mengejutkan. Mereka melakukannya karena ingin meniru adegan dari Grand Theft Auto 3. Karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak diadili sebagai orang dewasa, namun mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sampai usia 19 tahun. Warren LeBlanc. Kasus ini adalah pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seorang remaja Inggris bernama Warren LeBlanc terhadap temannya sendiri, yakni Stefan Bakira. Kasus ini terkenal karena kekerasannya dan sempat menimbulkan kontroversi karena pengaruh dari game yang berjudul Manhunt. Warren LeBlanc dan Stefan Bakira sudah saling mengenal sebelumnya. Pada 26 Februari 2004, LeBlanc mengajak Stefan pergi ke taman bernama Stockswood Park. LeBlanc menipu korbannya dengan alasan ingin nongkrong bersama, namun sebenarnya LeBlanc sudah membawa pisau dan palu cakar. Di taman tersebut, LeBlanc langsung menyerang Stefan secara brutal. Ia memukul korban berulang-ulang dengan palu dan menusuk dengan pisau. Penyelidikan menunjukkan bahwa korban mengalami sekitar 50 luka akibat pukulan dan tusukan. Stefan dikatakan langsung meninggal di tempat. Polisi segera menemukan pelaku karena bukti dan saksi mengarah langsung kepadanya. LeBlanc kemudian mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut. Orang tua Stefan percaya bahwa LeBlanc melakukan ini karena pengaruh dari game Manhunt yang dia mainkan. Akibatnya banyak toko retail yang menarik semua game tersebut dari penjualan. Namun polisi dan pengacara mengatakan motif utama adalah perampokan dan tekanan dari lingkungan geng, bukan video game. Warren LeBlanc dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim memberitakan bahwa ia harus menjalani minimal 13 tahun penjara sebelum ia mengajukan pembebasan bersyarat. Brandon Hall. Ini adalah kasus penembakan massal yang terjadi pada 13 April 2021 di fasilitas FedEx di Indianapolis. Peristiwa ini dikenal sebagai Indianapolis FedEx Shooting dan menjadi penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Indiana. Brandon Hall adalah pelaku serangan. Ia adalah mantan karyawan FedEx yang pernah bekerja di fasilitas tersebut sebelum akhirnya berhenti karena sering tidak masuk kerja. Brandon memiliki masalah kesehatan mental dan sering memiliki pikiran untuk melakukan SWI. Ibunya pernah melaporkan kepada polisi karena khawatir Brandon ingin melakukan SWI by cop, atau bisa dibilang memancing polisi menembaknya. Brandon telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Ia membeli 2 senapan semi otomatis. Sebelum melakukan aksinya, Brandon sempat membuat postingan di Facebook. Postingan itu mengatakan, "Aku berharap aku bisa bertemu Applejack di akhirat. Hidupku tidak ada artinya tanpa Applejack. Jika akhirat itu tidak pernah ada dan Applejack itu tidak nyata, maka hidupku tidak ada artinya." Di sini kita tahu bahwa Brandon sangat terobsesi dengan Applejack, yakni salah satu karakter dari My Little Pony. Bahkan banyak sekali barang-barangnya yang dikasih stiker Applejack, termasuk senjata yang dia pakai. Serangan terjadi sekitar pukul 11 malam di area fasilitas FedEx. Brandon keluar dari mobil dan langsung menembaki secara acak di area parkir. Setelah itu ia masuk ke gedung dan terus menembaki karyawan di dalamnya. Serangan itu menewaskan 8 orang dan 7 orang terluka. Brandon melakukan SWI setelahnya. Kesimpulan dari motif pelaku melakukan ini adalah masalah kesehatan mental dan terobsesi untuk bertemu Applejack di akhirat. Insiden ini merupakan penembakan massal paling mematikan di Indiana.